menyerah, nanti pasti nggak hidup dari bulan, padahal bisa hidup Ibu. Bagaimana kita mempelajari DE itu di rumahnya sana gimana sih? Nah, ini soal habitat buatan aja ya tadi. Ibu-ibu kepengen menanam anggrek bulan, di mana anggrek bulan itu kita semua tahu bahwa saya perlu tegak nggak ini? Nggak ya? Jadi anggrek bulan itu kan yang memerlukan panas 30% dengan kelembapan yang agak tinggi. Jadi kalau umpamanya kita tinggal di Jogja atau tinggal di Jakarta, biasanya belum apa-apa orang sudah menyerah, ya enggak? Menyerah, nanti pasti nggak hidup dari bulan, padahal bisa hidup Ibu. Saya waktu itu pernah di Jakarta, itu Phalaenopsis gigantea itu bisa hidup. Karena apa? Waktu bisa hidup dan bisa berbunga, saya 100% bisa berbunga. Jadi saya lihat atas bawahnya dia bisa berbunga. Ternyata memang kebetulan rumah saya madep ke timur, di sini ada pohon mangga, terus dia saya taruh di di dinding yang menuju tangga ke atas. Dan terus saya bilang, ini kelembapannya dari mana? Ternyata itu di bawah itu ada air keran yang netes itu loh. Nah dari situ kita jadi tahu, oh ini kelembapannya dari sini. Jadi dimanapun anggrek itu kita tanam, kalau kita kepingin, asal kita mempelajarinya, ya ini senangnya apa, dan mempelajarinya dengan baik, dan juga kita tunjang dengan lainnya. Umpamanya yang di Jogja kita dengan kasih blower, bisa juga dengan kita kasih kolam-kolam untuk anggrek bulan supaya kelembapannya tinggi, ya. Nah itu yang biasanya yang paling riskan itu ya antara dendrobium dan anggrek bulan. Terlalu jauh bedanya. Itu kira-kira. Kalau yang lain-lainnya saya kira nggak ya. Kalau awalnya kayak Miltonia, kayak Sigopetalo itu memerlukan agak dingin, tapi ternyata juga pernah saya di Jakarta bisa. Tinggal bagaimana kita mempelajari DE itu di rumahnya sana gimana sih gitu loh. Ibaratnya kalau kita orang Jogja biasa makan gudeg terus taruh kan di Jakarta, awal-awalnya kan bingung juga toh. Nah sekarang gimana caranya supaya bisa menganukan kalau gudeg yang nggak suka manis ya nggak usah terlalu banyak gulanya gitu. Ceritanya seperti kayak gitu. Nah, ya, ada lagi yang soal habitat buatan. Maaf saya kalau cepat ya, sebelah saya nih soalnya udah kepingin ngantuk. Ini kalau nggak kalau nggak dipaksa, biasanya udah lari duluan ya. Nah, ini soal habitat buatan aja ya tadi habitat asli, terus kita teruskan next saja. Terus ada habitat buatan yang bisa kita pakai sekarang juga. Ini kan kayaknya tadi sudah dendrobium, vanda, ketinggian berapa, iklim berapa. Ini udah dipelajari di season yang lalu. Mungkin kita akan pelajari juga cerita mengenai hidroponik. Hidroponik itu ada habitat buatan ya. Yang lalu sudah dari Pak Adarso ya, betul nggak? Ini saya ingin share mengenai, jadi awalnya saya belajar dari Pak Adarso. Jadi saat itu di DTOC kita mengadakan pelatihan akhir tahun, terus kita minta Pak Adarso dan Ibu Kartina untuk membantu, dan beliau betul-betul konsen sekali. Saya sampai bilang, tapi gratis ya Pak? Iya mau gratis, itu Bu hebatnya. Kalau orang anggrek itu gitu Mbak. Mereka tidak mikir bahwa harus uang enggak. Kalau anggrek sejati loh ya, tapi kalau orang yang pamannya beli didol ya lain lagi lah. Dan itu mudah-mudahan nantinya juga akan jadi seorang anggreker yang sejati gitu. Jadi sekarang saya sedang hidroponik. Jadi saya gini, belajar dari Pak Kadarso. Terus kebetulan kan waktu itu kita banyak anak PKL. Anak PKL sekali PKL itu 12. Saya pikir mau tak kasih kerjaan apa ya. Kalau pagi briefing 2 jam, bayangin kalau ibu mendadak dikasih tanggung jawab 12 anak ABG, gimana coba?
ribut aja mereka soal pacaran, soal ini itu. Waduh, benar itu anak ABG 12 orang. Jadi saya akhirnya ingat dengan kita kasih ini pelajaran Pak dari Pak Kadarso itu. Jadi kita tunjukkan gini. Nah, hasilnya bisa lihat. Ini dari PKL di titik outlet yang dari Bulakamba kalau nggak salah ya.